Kepada Pak Agni Prasetyo. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat perpustakaan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Pusat UGM yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fakultas-fakultas untuk melakukan sosialisasi layanan dalam era new normal pada beberapa bulan ini. Pada kesempatan Jumat siang ini yang mendapat kesempatan adalah kami dari Fakultas Psikologi dan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Untuk layanan yang dilakukan di Perpustakaan Psikologi sebelum era pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 sangat berbeda jauh. Pada waktu sebelum pandemi COVID-19, mahasiswa masih boleh ke perpustakaan dengan bebas dan menggunakan semua fasilitas yang ada di perpustakaan secara tidak terbatas. Tetapi setelah era pandemi COVID-19 dan sekarang memasuki era new normal baru, ada beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh para pemustaka yang akan datang ke perpustakaan Fakultas Psikologi. Untuk layanan online yang diberikan oleh Fakultas Psikologi, diantaranya adalah pemberian layanan bebas pustaka, yang untuk pengurusan bebas pustaka mahasiswa bisa mengirimkan soft file karya akhir yang berisi abstrak dan file komplit, kemudian ditambah dengan bukti telah unggah mandiri di perpustakaan pusat, ditambah bukti bayar kartu akses perpustakaan. Kartu akses perpustakaan ini akan diberikan kepada para wisudawan sehingga mereka mendapat fasilitas untuk berkunjung ke perpustakaan walaupun telah menjadi alumni dengan waktu berkunjung bebas, tapi selama kondisi normal. Kemudian untuk layanan yang peminjaman buku selama pandemi COVID-19 di perpustakaan Fakultas Psikologi ditiadakan karena lebih difokuskan kepada layanan secara online. Tetapi bagi mahasiswa yang telah meminjam koleksi buku yang ada di perpustakaan, bisa mengembalikan buku yang dipinjam dengan membuat janji dengan staf perpustakaan yang bertugas pada hari tersebut, dengan cara menyerahkan buku yang dipinjam dan menitipkan di pos Satpam Fakultas Psikologi. Kemudian staf perpustakaan akan menemui mahasiswa yang bersangkutan dan memproses pengembalian buku tersebut. Kemudian untuk prosedur mahasiswa yang boleh ke perpustakaan adalah khusus mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Jadi dalam KRS mahasiswa yang bersangkutan telah ada mata kuliah skripsi, tesis, ataupun disertasi. Adapun prosedur bagi mahasiswa yang akan ke perpustakaan, pertama adalah membuat janji dengan dosen pembimbing dan petugas perpustakaan. Kedua, mengajukan izin kepada kasih akademik melalui sistem informasi terintegrasi yang dimiliki Fakultas Psikologi dan
surat izin ke kampus tadi telah disetujui oleh Kasih Akademik. Ketiga, membawa surat aktif kembali ke Jogja atau mengikuti kegiatan akademik yang bisa diunduh melalui Simaster UGM. Selanjutnya, coba biar kelihatan di ini. Ya. Ya. Selanjutnya menunjukkan surat sehat dari dokter yang berlaku selama 1 minggu untuk 1 kali kunjungan ke perpustakaan. Kemudian selanjutnya selama di perpustakaan adalah mematuhi protokol yang berlaku di lingkungan fakultas, diantaranya seperti begitu datang melakukan pengecekan suhu yang dilakukan oleh staf yang bertugas ataupun SKK Fakultas Psikologi. Kemudian fasilitas yang diberikan adalah bagi mahasiswa yang datang ke kampus adalah tetap ruang baca yang telah diatur sedemikian rupa dan memberi jarak antar masing-masing pemustaka. Kemudian memberikan akses ETD, ada tersendiri ruang ETD yang ada di perpustakaan. Kemudian bagi yang mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk ke perpustakaan, bisa dengan mengakses sistem perpustakaan secara online di website perpustakaan Fakultas Psikologi dengan alamat lib.psikologi.ugm.ac.id. Setelah masuk ke webnya tersebut, kemudian mengeklik menu koleksi dan memilih menu perpustakaan Fakultas Psikologi. Untuk masuk dan mengakses koleksi tersebut, mahasiswa menggunakan akun SIT yang telah dimiliki masing-masing para mahasiswa. Jika mahasiswa tidak atau belum memiliki akun, maka tidak akan bisa mengakses koleksi-koleksi yang dimiliki Fakultas Psikologi tersebut. Dikarenakan koleksi tersebut hanya bisa diakses secara internal ataupun dalam lingkungan kampus, maka mahasiswa yang berada di luar lingkungan UGM seandainya ingin mengakses koleksi yang berupa e-jurnal, e-book maupun karya akhir, bisa dengan mengaktifkan VPN UGM. Dan selama ini bagi yang mahasiswa yang belum memiliki VPN UGM, untuk yang ingin mencari karya akhir lebih diarahkan ke perpustakaan pusat untuk meminta karya akhir ke sana. Kemudian untuk jam buka perpustakaan hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai jam 16, untuk hari Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Untuk layanan hari Sabtu selama era pandemi COVID-19 dan era new normal ini memang belum dilakukan kembali. Kemudian menambahkan lagi, surat izin yang berlaku tadi hanya berlaku 1 hari dan tidak dibatasi waktunya. Jadi bisa datang dari pagi sampai jam 4 sampai perpustakaan tutup. Kemudian untuk mahasiswa dari luar Fakultas Psikologi, karena selama ini juga banyak pengunjung yang datang dari luar Fakultas Psikologi, maka untuk saat ini memang tidak diberikan hak untuk bisa datang ke perpustakaan Fakultas Psikologi. Jadi yang bisa ke perpustakaan psikologi hanya khusus mahasiswa Fakultas Psikologi UGM saja.
masih ada ya. Untuk yang melanjutkan untuk yang surat bebas tadi, Ya. surat bebas perpustakaan tadi, setelah diverifikasi mahasiswa mengirimkan soft filenya ke email perpustakaan, emailnya perpustakaan.psikologi@ugm.ac.id, maka akan diverifikasi oleh petugas yang perpustakaan. Setelahnya, petugas akan mengirimkan screenshot kepada mahasiswa yang digunakan sebagai syarat untuk mengurus wisuda. Begitu, ya. Ada lagi, Pak? Di perpustakaan dihilangkan sampai ada kebijakan lebih lanjut. Oh, begitu. Baik. Saya kira begitu, Mas Agung. Sudah cukup panjang. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan setelah pemaparan dari Mbak Rini dari FEP. Begitu ya, Mas Agung? Oh iya. Iya, baik. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi silahkan bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi, terlebih bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, silahkan dimanfaatkan layanan perpustakaan psikologi untuk menyelesaikan tugas akhir teman-teman sekalian. Saya ingatkan sekali lagi, live streaming Instagram perpustakaan UGM pada siang hari ini akan ada lucky draw menarik, yaitu 1 buah tumbler dan 1 buah flash disk yang akan dibagikan kepada teman-teman sekalian yang dapat memberikan komentar atau pertanyaan yang baik. Nanti akan dipilih 2 pertanyaan atau komentar terbaik dan akan diberikan lucky draw tersebut. Selanjutnya yang kedua, akan ada pemaparan dari Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Widarti, selaku pustakawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ibu Rini Widarti sudah siap? Insya Allah udah. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Rini. Monggo, Bu. Baik, terima kasih waktunya Mas Agung ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya mewakili staf dari perpustakaan FEB UGM untuk menyampaikan beberapa hal terkait layanan di FEB UGM selama pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada perpustakaan UGM yang telah memberikan waktunya kepada perpustakaan kami untuk memaparkan layanan-layanan selama COVID ini. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak perubahan yang sangat besar terhadap dunia, termasuk dunia perpustakaan. Nah, perubahan-perubahan itu berpengaruh terhadap sistem layanan, kebijakan, juga pustakawan juga harus berubah mengikuti kebijakan atau kondisi pandemi sekarang ini. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa layanan yang kita berikan selama pandemi ini. Yang pertama yaitu karena layanan onsite ini kita buka sejak tanggal 15 Juli lalu. Jadi mulai saat itu kita melayani secara onsite dan online. Sebelumnya kita hanya melayani online saja. Sejak itu kita ada 2 sistem layanan dan petugas kita juga dibagi 2 untuk layanan online dan onsite. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu layanan onsite ini. Jadi karena protokol kesehatan ini kami jadi membatasi untuk pengunjung-pengunjung yang akan masuk di perpustakaan. Pengunjung yang boleh kita masukkan atau diizinkan masuk itu harus reservasi ke sistem informasi yaitu sintesis. Mungkin kalau teman-teman FEB udah pada familiar dengan sintesis gitu. Terus dan itu kita batasi juga untuk mahasiswa yang sudah menempuh tugas akhir. Jadi otomatis mahasiswa yang sudah ada
mata kuliah tugas akhir di KRS-nya itu otomatis bisa reservasi. Kalau belum ada mata kuliah tersebut, maka otomatis mereka kami layani secara online. Terus layanan online ini kita buka dari jam 8 sampai jam 3:30. Itu pun kita bagi dua menjadi dua sesi, yaitu yang pertama sesi jam 8 sampai jam 11, sesi keduanya jam 1 sampai jam 3:30. Nah, masing-masing sesi ini kita batasi lagi cuman untuk 10 orang mahasiswa S1 dan S2. Nah, ini karena kita juga menghindari menghindari pembatasan sosial kayak gitu, jadinya beberapa layanan kita tutup seperti ruang diskusi, juga akses EBDL kita batasi, yang biasanya 12 atau berapa itu kita jadi setengahnya gitu. Terus ruang baca yang lesehan bisa tiduran kayak gitu juga kita tutup sementara untuk mencegah penularan COVID ini. Jadi emang setiap harinya kita cuman membatasi 10 dan itu udah maksimal ya. Jadi kalau lebih dari itu harus pemblokiran. Nah, itu kalau sudah reservasi pun itu harus datang. Nah, kalau nggak datang otomatis nanti keblokir selama 14 hari. Jadi kalau sobat FEB udah registrasi, diusahakan untuk datang biar tidak keblokir. Jadi besok lagi tidak bisa memanfaatkan, kan malah rugi gitu. Terus saya rasa itu yang layanan onsite-nya. Terus untuk layanan online kita buka layanan dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam setengah 8 sampai jam 4. Sedangkan kalau Jumat itu sampai setengah 5. Nah, kalau layanan online ini teman-teman bisa dapat layanan seperti perpanjangan buku, terus uji turnitin, bebas pustaka, akses jurnal, juga data-data keuangan yang dilanggar oleh FEB UGM. Nah, untuk uji turnitin ini teman-teman tinggal kirim file by email, tentunya kalau emailnya perpus udah tahu semua, perpustakaan.feb@ugm.ac.id. itu untuk komunikasi kita selama pandemi ini. Terus bebas pustaka juga teman-teman tinggal kirim file PDF-nya, juga file Word, abstrak Indonesia dan Inggris gitu aja. Terus kemudian untuk data-data, karena kita terbatas udah ada kontak person masing-masing, jadinya nanti teman-teman bisa menghubungi atau mengirim email ke masing-masing database tersebut. Karena untuk data-data itu udah ada asisten yang memegang atau menangani data tersebut. Terus kemudian data Osiris, kalau udah data Osiris kita serahkan ke perpustakaan pusat ya, maaf ya. Itu jadi khusus anggota FEB atau mahasiswa FEB aja yang bisa akses data-data keuangan tersebut. Itu bisa syaratnya pakai surat rekomendasi dari dosen pembimbing dan menghubungi kontak, itu nanti teman-teman udah bisa untuk mendapatkan akses ke data-data tersebut. Nah, data-data yang kita langgan diantaranya adalah CAIC, data Thomson Reuters, terus yang mulai bulan ini adalah data Bloomberg, dan itu pun karena keterbatasan akun, makanya layanan tersebut jadi terbatas untuk mahasiswa FEB aja begitu. Terus untuk teman-teman yang tidak bisa reservasi di FEB juga, kita menyediakan kalau jika ingin meminjam buku, nah teman-teman itu bisa lewat
atau kita menyediakan database buku online e-book itu khusus terbitan person. Nah, teman-teman bisa daftar atau bisa akses tersebut lewat Telok UGM ACID. Nah, itu teman-teman di situ bisa pinjam buku maksimal 5 judul dalam 1 semester. Dan di situ kita udah mandiri, bisa pinjam dan kembali sendiri sesuka kita. Jadi pokoknya satu buku itu bisa 1 semester. Jadi teman-teman bisa ganti judulnya terserah kebutuhan dari sobat FEB gitu. Terus selanjutnya untuk masalah keanggotaan. Nah, untuk masalah keanggotaan ini karena kita selama pandemi ini hanya banyak pembatasan. Jadi dulunya kita ada anggota reguler dan anggota baja. Anggota baja itu adalah untuk khusus yang di luar UGM, sedangkan anggota reguler itu anggota yang dari kampus UGM, dari FEB dan seluruh sivitas akademika UGM gitu. Tapi karena pembatasan ini, jadi yang bisa akses hanyalah khusus mahasiswa UGM aja. Jadi yang mahasiswa dari luar itu belum kita izinkan untuk akses ke sini gitu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rini atas pemaparannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Silahkan bagi mahasiswa yang terutama khususkan untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, perpustakaan fakultas sangat terbuka, baik perpustakaan pusat juga sangat terbuka buat teman-teman agar teman-teman segera menyelesaikan tugas akhirnya. Di layanan tersebut juga sangat mematuhi protokol kesehatan ya, jadi jangan khawatir dengan prosedur yang ada seperti itu. Baik, sekali lagi saya beritahu kepada teman-teman sekalian, ada lucky draw menarik, 2 buah lucky draw bagi teman-teman yang dapat menyampaikan pertanyaan atau komentar terbaik yang dapat disimak di kolom komentar. Seperti itu. Kemudian ini sudah ada pertanyaan nih untuk Pak Agni maupun Bu Rini dari Riri Sarista 15 dan dari @sdpp123 yang kurang lebih pertanyaannya sama nih. Jadi pertanyaannya, apakah alumni boleh ke perpustakaan fakultas, dan kalau boleh bagaimana prosedurnya, apakah sama seperti itu? Mungkin dari Fakultas Psikologi dulu, monggo Pak Agni, apakah boleh dari alumni? Mohon maaf Pak, masih di mute, itu tolong dinyalakan dulu. Terima kasih Mas Agung. Yeah. Saya akan berusaha menjawab dari pertanyaan Mbak Riris Arista dan tadi salah seorang alumni ya. Iya. Untuk alumni sebelum era pandemi COVID sebenarnya bisa dengan mudah untuk berkunjung ke perpustakaan dan mengakses semua fasilitas yang ada di perpustakaan, karena setiap alumni telah diberikan kartu akses perpustakaan. Tetapi setelah era pandemi dan era new normal ini memang dengan sangat berhati-hati untuk alumni belum bisa untuk datang ke perpustakaan. Seandainya alumni mau mencari informasi yang diperlukan bisa dengan mengirimkan permintaan ke email Perpustakaan Fakultas Psikologi, dan nanti staf perpustakaan yang akan membantu seandainya apa yang dicari oleh alumni tersebut ada di perpustakaan. Kemudian untuk akses ke koleksi perpustakaan psikologi
Untuk alumni memang tidak bisa karena untuk masuk ke login sistem perpustakaan itu harus menggunakan akun SIT yang hanya dimiliki oleh mahasiswa yang aktif. Begitu Mas Agung, saya kira cukup penjelasan dari saya. Seandainya, halo? Kayaknya ini koneksinya. Siapa yang masuk ya? Siapa yang masuk aja bang? Masuk ya? Masuk. Kemudian, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Ya, udah tak jawab Mas Agung. Saya kira ya, cukup. baik. Iya. Oke. Ya, selanjutnya bagaimana dengan perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Bu Rini? Apakah alumni boleh? Lalu kalau boleh bagaimana untuk prosedurnya? Apakah masih sama atau ada prosedur yang lain? Saya rasa jawabannya hampir sama dengan Fakultas Psikologi karena selama pandemi ini kita layanan kita terbatas, jadi untuk akses masuk itu belum diizinkan karena kan untuk reservasi ke sini itu harus melalui sintesis dan sintesis itu yang mempunyai kan mahasiswa FEB aja. Terus untuk layanan online mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa kita layani sebatas itu diizinkan atau sesuai dengan kebijakan wewenang kita sebagai pelaksana. Selagi kita bisa bantu, kita akan bantu. Tapi kalau di luar wewenang kita itu kami tidak bisa melanjutkan gitu. Kalau untuk alumni demikian, Mas Agung. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih jawabannya sama dengan perpustakaan di psikologi, seperti itu. Masih ditunggu apakah ada teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar. Kita tunggu dulu ya Bu. Bapak mohon ditunggu sebentar. Belum ada lagi yang nyimak, sepertinya sekitar 20-an, tapi apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya? Saya komen dulu biar ada pemancingnya lagi. Kita tunggu, kalau misalkan selama 2 menit ke depan tidak ada yang komentar, sepertinya akan dicukupkan saja. Seperti itu. Tidak kan karena kita terbatas, jadinya janjian dulu sama staff kami gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi mungkin ini untuk Mutia Bahtiar, jadi kurang lebih jawabannya agak bisa nanti menghubungi staf perpustakaan FEB, seperti itu. Oh iya, Mas. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Vinanti Rahayu. Mas atau Mbak, mohon bertanya untuk prosedur pembayaran denda peminjaman buku dari mahasiswa fakultas lain bagaimana? Ya, jadi ini akan mau dijawab
Agni atau Bu Rini? Baik, kalau Aku dulu nggak apa-apa. ya, monggo Mas Agni. Halo, terima kasih Mbak Finanti. Untuk pembayaran denda yang di Fakultas Psikologi mulai era pandemi COVID-19, untuk denda memang telah dihapuskan. Tapi seandainya mahasiswa yang bersangkutan meminjam buku sebelum pandemi COVID, maka tetap akan dikenakan denda, dan untuk pembayarannya bisa secara online lewat virtual akun Fakultas Psikologi, gitu. Seperti itu ya untuk di Fakultas Psikologi. Kalau untuk FEB bagaimana, Bu? Itu Mas Agni kayaknya suaranya hilang. Tadi sempat hilang. Sudah. Baik, kalau untuk di FEB selama pandemi ini emang untuk denda-denda kita tidak ada seperti psikologi tadi ya, untuk selama COVID ini denda tidak dimaafkan, jadinya tidak ada denda selama COVID, tapi sebelum COVID itu dendanya tetap berjalan, jadi harus tetap dibayarkan lewat bank, bisa lewat ATM atau bisa lewat transfer gitu ke akun FEB gitu, dendanya gitu. Oh, seperti itu ya. Baik. Baik. Kurang lebih untuk pertanyaan dari Mbak Finanti Rahayu kurang lebih seperti itu ya. Nanti silahkan ditindaklanjuti. Itu. Oh iya Mas, jadi seperti ini Mas, nambahin sedikit. Jadi kalau nanti ada sobat FEB atau sobat UGM yang ada tanggungan dengan perpustakaan, kalau cuman misal mau mengembalikan buku saja itu bisa kami terima gitu. Jadi tidak perlu reservasi dulu, tidak apa-apa. Tapi cukup untuk kesini untuk mengembalikan buku, habis itu sudah ada tidak ada transaksi lain lagi, itu diizinkan kalau di sini. Gitu. Oh iya. Ya. Kalau di psikologi bagaimana Pak Agni? Apakah kalau mengembalikan langsung bisa diterima atau bagaimana? Untuk pengembalian bisa langsung diterima dengan melakukan janji dengan staf perpustakaan. Oh ya, seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman nanti sama dengan yang FEB juga. Oh ya, baik. Silakan nanti teman-teman buat janjian dengan staf perpustakaan Fakultas Psikologi bagi yang ingin mengembalikan buku yang dipinjamnya dari perpustakaan psikologi, seperti itu. Baik, karena waktunya juga sudah melewati batas dan sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sesi perpustakaan menyapa yang ke-11 dicukupkan. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditambahkan? Barangkali ada yang mau ditambahkan, Bu Rini atau Pak Agni? Sepertinya sudah. Sudah ya? Pak Agni juga sudah? Oh ya. Baik. Mungkin kita cukupkan saja. Dan nanti bagi teman-teman yang terpilih nanti akan dipilih 2 pertanyaan terbaik dan akan dihubungi dari Instagram perpustakaan untuk pemberian hadiah lucky draw tersebut. Jadi silahkan teman-teman yang tadi bertanya, silahkan berharap semoga teman-teman yang terpilih seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian saja. Saya Agung Setiono selaku moderator dari Perpus Menyapa yang ke-11. Memohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Kami undur diri. Semoga dapat bertemu di lain waktu. Salam perpustakaan. Dadah. Oke.